Perhatian, tontonlah video ini menggunakan earphone atau headset supaya lebih menegangkan. Halo semuanya, selamat datang di Ceram Cerita. Oke teman-teman semua, jadi konten Ceram ini masuk ke dalam salah satu playlist gua, dimana nanti gua akan memberikan cerita-cerita horor gitu, mulai dari pengalaman pribadi, pengalaman temen, orang tua, maybe kalau mau cerita pengalaman saudara dan lain-lain gitu kan, teman-teman gua juga. Kalau misalkan ada yang mau cerita, nanti gua bakalan sharingin. Dan ya pasti ya gue juga punya cerita gitu kan, beberapa cerita. Gua nggak banyak gitu loh, karena gue bukan orang yang terlalu mudah untuk ditampakkan. Anjay, sombong boy. Nggak, serius, jadi gue bukan orang yang gampang untuk melihat gitu loh, biasa aja gitu loh. Tapi gue ada cerita yang beberapa yang emang epic guys, emang epic, dan gue ngalamin sendiri langsung, dan ada yang lihat gitu. Selama seumur hidup gue jarang banget ditampakin, tapi pernah gitu beberapa kali. Tapi ya udah beberapa tahun lalu lah, udah lama banget. Cuman untuk belakangan ini emang gue belum pernah sih, dan ya udahlah. Jadi tanpa banyak bacot, gue langsung aja masuk ke dalam sesi ceritanya. Let's go. Sebelum itu gue udah nyiapin denah. Jadi gue nyiapin denah rumah kontrakan, bisa dibilang kontrakan tempat tinggal gue dulu saat gue masih kecil gitu kan, daerah Tangerang. Gue nggak bakalan sebutin lokasi tepatnya, tapi emang daerah Tangerang. Jadi ntar setiap cerita ini kenapa pakai selimut gak apa-apa lah, biar nggak dingin aja cuy. Merinding. Jadi ntar setiap cerita gitu kan, setiap ada beberapa tempat yang bakal gue sebutin, bukan nama daerah tapi maksudnya lokasi kejadiannya, gue bakalan kasih lihat denahnya gitu supaya kalian bisa paham juga. Gue nggak mau cerita doang, kalian cuman dengerin doang kayak orang blongo-blongo gitu kan. Gue juga mau kalian tuh masuk ke dunianya, masuk ke ceritanya, terus kalian kayak merasa mengalami gitu loh. Padahal enggak, tapi berasa mengalami. Jadi cerita ini yang pertama kali banget gue alamin, yaitu pada gue umur sekitar 6-7 ya. Gue lupa tepatnya karena udah belasan tahun lalu. Cuman saat gue umur 6-7 maybe, kalau gue nggak salah 6-7 tahun, gue jelasin dulu nih kenapa bisa kejadian seperti itu ya. Jadi pada saat itu tuh cuman bertiga sama nyokap sama adik gue gitu kan. Nyokap gue sama adik gue yang pertama gitu kan. Adik gue yang pertama selisih 4 tahun sama gue. Jadi dia sekitaran umur 2 gitu kan. Gue umur 6, dia umur 2 tahun gitu. Jadi masih selisih jauh dan dia masih kecil gitu, belum ngerti apa-apa. Jadi cuma bertiga nih, gua, nyokap gua, sama adek gua. Bokap gua lagi keluar kota, karena pada saat gua kecil bokap gua sering banget kerja tuh emang keluar kota gitu kan. Jadi tinggallah bertiga di kontrakan yang nggak terlalu besar gitu kan. Ntar gua kontrakannya mungkin gua bakal gambarin, tapi nggak terlalu detail. Gua lebih ke daerah kejadiannya aja gitu. Kalau kontrakannya nggak gede-gede amat, gak usah dijelasin juga udah paham. By the way, saat gue di kontrakan itu pun gue sering banget, hampir setiap hari ya, gue mimpi horor. Dan beberapa mimpinya tuh gue masih inget, maksudnya nggak terlalu inget detail. Cuman beberapa gue yang kayak muka-muka setannya tuh gue masih inget gitu loh. Gue nggak tahu kenapa itu bisa terjadi, cuman gue inget aja gitu muka-muka setannya, kejadiannya di mana. Dan juga kejadian gue mimpi adalah ini nih, aduh, sebelum cerita jadi biar kalian connect dulu ya. Jadi gue sering mimpi nih di tempat kontrakan gue ini, gue sering mimpi. Tapi mimpinya itu di tempat pas gue udah gede gitu, ngerti gak? Jadi di lokasi yang berbeda, tapi itu padahal belum gue tempatin tuh. Dan jadi lokasi yang gue mimpiin tersebut itu gue belum pernah tinggal di lokasi itu. Tapi pas gue udah beranjak dewasa, bokap nyokap gue pindah ke lokasi itu. Jadi gue kenal gitu, kan keren. Jadi gue nggak paham itu kenapa. Jadi ya gitulah. Sering banget tuh gue mimpi horor. Kata nyokap gue sih gue sering nangis tiap hari karena mimpi dan lain sebagainya gitu kan. Dan nyokap gue juga sering banget kayak digangguin pakai suara-suara lah. Ya itu biasa lah. Nah, kita masuk ke cerita gue nih, cerita yang sangat ditunggu-tunggu sama kalian mungkin, nggak tahu juga. Tapi semoga aja bisa ibaratnya membuat kalian merinding. Jadi kejadiannya tadi gue bilang umur gue 6 gitu kan, 6-7 atau belum 7 atau 6 gue lupa. Adik gue masih 2 tahun, ada nyokap gue di rumah, bokap gue lagi keluar kota. Jadi denah rumah gue itu, jadi kontrakan gue itu L guys. Jadi L. Ini kalian gue kasih lihat gambarnya nih. Jadi gue sambil lihat gambar gue nih. Jadi kontrakan gue L nih. Jadi ini ada rumah 3 di bawah nih. Ini yang membentuk horizontal, dan rumah gue ini sendiri di sini L nih. Jadi rumah gue yang vertikal gitu kan. Jadi ya bisa dibilang rumah gue yang vertikal lah. Rumah gue tuh yang sendirian gitu loh. Nih, jadi ini rumah 3 di sini rumah gua nih vertikal. Bukan rumah sih, kontrakan, sorry ya. Kontrakan karena kontrak. Jadi di sini L, di sini L. Nah,
Gue tuh yang sendiri guys di sini. Jadi kontrakan yang lain tuh tiganya berdempet-dempet dan gue sendiri yang ngadepnya beda gitu loh. Jadi ya seperti itulah. Dan di sebelah kanan persis kontrakan yang gue tinggalin. Ini kampret banget sih. Ini ada pohon pisang. Bukan lebih ke pohon sih, kebun. Jadi banyak ya. Jadi ini kebun pisang. Ini kenapa gue kasih gambar banyak, lebay? Emang banyak ya. Emang banyak. Dan di sini di sebelahnya, jadi gue jelasin dulu lagi. Ini yang abu-abu adalah jalanan atau akses ke rumah gue, atau ya jalanan lah. Walaupun jalanannya tuh ada yang cornya tuh cor semen biasa, ada yang masih tanah, ada yang paving block gitu loh. Jadi samburadul. Terus di sini ada jalanan yang lumayan gede. Akses utama untuk rumah gua ini doang nih cuy. Jadi di sini paving block nih, dari ujung ke ujung ke bawah nih, ke jalan keluar lagi paving block. Jadi jalanan luar rumah gua tuh ada dari sini. Ini lewat gang, ada dari sini lewat gang juga sih. Tetap aja lewat gang. Ini masuk rumah gua nih, ini paving block nih guys. Sampai sini, ini belok nih. Nah ini udah mulai tanah dikit-dikit sama cor-coran yang udah pecah. Jadi cornya cuma pakai semen doang, pakai batu-batu gitu. Udah, yang bukan keras banget gitu loh. Jadi masih banyak coran sama tanah lah di sini. Nah di sini udah tanah nih guys. Di sini tuh udah tanah pas gua ya. Di sini udah tanah. Pas pas gua kecil sih ini coran ya, cuman karena pas gua umur 6 ini udah mulai hancur, corannya udah mulai dibuang-buangin, jadi cuma tanah doang di sini. Oke, kebayang jalanannya kebayang. Jadi guys, yang hitam ini adalah tembok ya. Tembok nih, kalau tembok. Jadi kebun kelapa ini terpisah gitu. Dia tuh di sebelah persis kebun pisang, cuman ditembokin gitu loh. Bayangin aja cuy, udah pohon pisang sebanyak ini, pohon kelapa berderet. Jadi emang udah edan, tempat gue tuh emang udah edan ya. Jadi kalau kalian yang sosok uji nyali gitu, coba gitu, gue anterin, tapi gue nggak berani masuk. Nah di sini ada pohon pisang lagi. Jadi ini ada pembatas tembok antara daerah, bisa dibilang ya daerah kontrakan sini sama bisa dibilang kampung belakang gitu loh. Jadi di sini ada tembok yang cuma dikasih bata doang. Tembok doang. Ini tembok ya, tembok. Nah ini ada pohon pisang lagi. Jadi di sebelah tembok ini atau di sebelah kanan persis rumah gue itu ada pohon pisang beberapa lah. Ada beberapa lah pohon pisang di situ. Yang nggak terlalu banyak kayak di belakang, cuman ada lah beberapa. Nah di sebelah kebun pisang yang di sebelah rumah gue ini ada bendungan air. Bendungan airnya itu gue nggak bisa dijelasin kayak gimana. Gue juga nggak tahu itu bendungan buat apa, nggak paham. Jadi cuman ada kayak empang. Ya kita bisa bilang empang lah. Kalau kalian tahu empang kayak empang ya. Nah jadi di sebelah empang ini ada sumur. Udah pas kan? Hidup kita udah edan gitu loh. Everything ada, jadi udah sedih gitu tutupnya. Jadi di sini ada bendungan, ada sumur. Nah ini kontrakan lagi deh. Ini kontrakan, belok, kontrakan gitu lah. Jadi emang beberapa kontrakan gitu loh. Walaupun nggak banyak amat sih. Dan gue jelasin lagi, ini adalah rumah temen gue gitu loh. Temen gue dulu saat gue main masih kecil lah. Dan di sini kalau kalian lihat ada jalanan kecil akses untuk kemari. Jadi kalau kalian mungkin di sini males lewat sini, cuman seremnya itu bisa sekitar 7 miliar kali lipat. Jadi serem banget cuy. Ini tuh jalanan paling serem yang pernah gue jalanin gitu loh. Jadi ini tuh cuman tanah yang ya cuma diuruk doang gitu loh. Dan di sini kiri kanan nih guys, di sini itu tuh pohon pisang semua. Swear demi Tuhan pohon pisang. Nanti gue akan ada, mungkin ya semoga aja gue masih ada fotonya daerah sini gitu kan. Semoga kalian bisa membayangin gitu loh. Udah ini gue cerita di gue dulu main lama. Jadi kita langsung aja cerita ke dalam kejadiannya gitu loh. Baru kejadiannya, tapi nggak apa-apa. Yang penting kalian udah dapet kan. Yang penting kalian tuh udah dapet. Daripada ntar gue ngacak-ngacak cerita aja. Yang penting kalian udah dapet dulu nih. Dan lokasi gue tuh gitu kan. Pada saat itu malam, gue lupa jam berapa, tapi ya sekitaran jam mungkin ya 8 atau 7 gitu kan, habis setelah maghrib. Gue emang udah biasa main sama teman-teman gue di daerah sini guys. Daerah sini emang udah biasa gitu kan. Emang udah main terus tiap hari gitu loh. Nggak tiap hari, tapi seminggu bisa 5 kali lah. Emang udah sering janjian tuh main di depan rumah gue persis. Main mah depan rumah gue persis guys. Jadi emang udah biasa main di situ gitu tiap malam gitu kan. Mainnya apa aja bebas. Dan teman-teman gue kasih tahu lagi. Pertama ini, kedua yang ini, ketiga yang ini gitu kan. Dan gue terakhir di sini. Dan pada saat gue itu, ini kontrakan mungkin ada beberapa yang kosong ya guys ya, gue lupa karena udah lama banget. Pada saat itu tadi gue bilang jam 7 atau jam 8 lah, tapi kayaknya jam 7 ya, soalnya habis maghrib gitu loh. Habis maghrib emang kita biasa ngumpul di sini main. Biasanya gue disamperin gitu sama teman-teman gue, ayo main gitu kan, ayo main gitu main. Oke kita main di sini nih, mainnya main biasa. Tapi pada saat itu bedanya adalah gue lagi gak enak badan. Tapi namanya anak kecil, walaupun gak enak badan pun tetap main gitu, bandel gitu loh.
ya namanya juga anak kecil kampung gitu kan, ya udahlah cuman demam dikit doang mah gas. Jadi kita main dah guys di sini, mainnya yang pertama tuh kita main, kalian tahu gak sih gangsing yang kayak gini nih gambarnya? Nah kayak gitu, gue lupa namanya, cuman gangsing itu kalau misalkan kita putar kencang dia bakal bunyi suara angin gitu, karena ada suara angin lah pokoknya. Seru-seruan aja gitu. Gue juga nggak merasa kayak lemes sakit, nggak. Gue cuman kayak panas aja, mama gue bilang panas, tapi kan karena anak kecil ya barbar gitu kan. Ya udah, terus kita main lagi, main terus lanjut gitu kan, berlanjut terus main. Nah yang kedua kita main kelereng. Kalau kalian nggak tahu, main gundu kelereng gitu kan, yang bulat-bulat gitu kan. Enaknya tuh karena di situ kan jalanannya aksesnya tanah gitu, jadi kita bisa bentuk-bentuk gitu kan, bisa segitiga bulat gitu kan. Kita main di sini. Nah suatu waktu pada saat main, gue tuh kayak merasa nggak enak badan gitu loh, tiba-tiba aja gitu, merasa kayak lemes gitu loh. Di sini nih ada di sebelah kebun pisang yang di sebelah kanan rumah gue nih, itu ada bangku. Jadi gue bakal tunjukin aja deh gambaran langsung ke kalian tempat-tempatnya, karena gue ada beberapa foto gitu kan. Gue bakal foto ini dan gue bakal masukin ke frame, kalian bisa lihat aja gitu kan. Yang nanti bakal gue ceritain tuh lokasi itu seperti apa, kalian lihat sendiri. By the way juga ntar di foto ini ada beberapa muka yang gue hitemin karena ya emang gak enak aja, itu kan keluarga gitu kan. Gue pengen menceritakan lokasi aja, nggak mungkin gue kasih tau muka-muka mereka gitu kan. Jadi gue bakal hitemin aja atau gue blur, jadi kalian bisa lihat lokasinya aja gitu loh, sama badan-badan. Jadi kalian yang penting tuh lihat daerahnya dan tempatnya aja gitu. Jadi tuh gue lagi nongkrong di sini guys nih, di sini tuh sebelahnya kebun, dan di sini tuh kayak ada bangku. Kalau kalian tahu tuh bangku kayu yang bakso, tahu gak, yang panjang gitu. Nah kayak gitu. Nih kalian lihat gambarnya seperti ini. Nah kalian udah bisa lihat kan, di situ tuh ada semacam meja. Itu mejanya nggak ada tadinya, cuman bangku karena lagi pesta gue ulang tahun, makanya dikasih meja di luar. Tapi itu tadinya nggak ada meja, itu bangku yang panjang gitu kan. Jadi bangku panjang ditaruh situ untuk duduk-duduk gitu. Biasanya bokap gue temennya tuh kayak gitar-gitaran di situ dulu. Tapi karena mereka lagi nggak pakai, ya udah gue buat duduk gitu kan. Gue duduk di situ, jadi otomatis gue duduk, gue ngadepnya ke arah tengah-tengah. Nah, jadi gue ngadepnya ke situ tuh. Jadi kalian udah bisa lihat kan. Jadi ya gue udah bilang gitu kan, gue pengen, mungkin gue bilang atau gue langsung duduk aja gitu, gue nggak tahu lah. Gue duduk aja, pokoknya gue lihat ke teman-teman gue lagi pada main, ya gue santai aja duduk, nggak ada rasa apa-apa, cuman kayak capek pegel aja gitu guys, nggak enak badan tiba-tiba aja. Jadi gue lagi enak-enak ngeliatin aja gitu kan, seru-seru, nggak terlalu jauh anjir, semeter doang gitu depan gue persis gitu kan. Tiba-tiba di belakang gue, atau kalian bisa lihat gambar ya, belakang gue tuh seperti ini. Nah kalian udah bisa lihat kan, banyak pohon-pohon gak jelas kan ya. Jadi itu tuh pada saat gue umur 2 tahun guys. Jadi foto ini tuh umur gue 2 tahun. Jadi pas gue umur 6 tuh udah di sebelah rumah gue tuh udah ada beberapa pohon pisang. Kan di foto kan paling pohon pisangnya 1 atau gak ada gitu kan. Pas pada saat ini kejadian itu tuh ada sekitaran mungkin gak nyampe 10, cuman ada beberapa pohon pisang gitu loh. Nah tiba-tiba gue pengen nengok bagian belakang gue guys, kayak misalkan itu misalkan kebun ya kan, gue kayak gini nih, gue kayak gitu, tapi gue pakai sebelah kiri, gue ngeliatnya gini, nengok ke arah kiri ya. Jadi pala kalian tuh muter ke kiri, lihat belakangnya gitu, bukan begini tapi begini ya kan. Gue udah ngeliat ke kiri, gue ngeliat ke belakang, nggak ada apa-apa guys, nggak ada apa-apa. Kayak di situ tuh pada saat itu cuma ada lampu bohlam gitu kan, satu yang warna kuning gitu. Jadi kalau misalkan dia tuh nggak bisa menerangi satu kebun itu, dia cuma bisa menerangi area ya sedikit lah, pokoknya radiusnya dikit lah, kecil lah. Dia cuma bisa nerangin bagian situ doang gitu loh, nggak bisa gede banget gitu. Jadi untuk ngelihat ke kebun tuh gelap-gelap bagian situ doang tuh yang remang-remang. Jadi gue di situ, gue ngeliat ke belakang nggak ada apa-apa, ya udah gue liat depan lagi gitu kan. Gue liat depan, temen gue lagi bermain lagi gitu kan. Terus dari belakang ada yang manggil nama gue guys. Di belakang gue ada yang manggil nama gue, tiba-tiba anjing merinding. Untung gue pakai kayak selimut jadi nggak kelihatan. Gue kan dulu kan panggilannya Peter kan, ada yang manggil Peter gitu lah, pokoknya gue nggak ngerti ya. Cuma ada yang manggil nama gue yang bikin gue nengok pakai sebelah kanan. Jadi kan tadi gue nengok gini, nah sekarang gue nengok gini guys. Pas gue nengok gitu, itu kan pala gue langsung menuju ke arah tembok-tembok ya. Jadi pala gue langsung menuju ke arah tembok-tembok yang ada lampu kuningnya. Di situ tuh gue ngelihat, aduh anjir, di situ tuh gue ngelihat kayak ada siluet gitu kan. Siluet kalau kalian nggak tahu siluet kayak ada sesuatu yang hitam gitu loh, maksudnya ya gambaran hitam gitu loh. Jadi
Jadi ada pohon pisang nih, pohon pisangnya kan gelap, otomatis gue cuma bisa lihat kayak ya daun ya batangnya, tapi gelap gitu loh. Tapi di sebelah daun batangnya tuh kayak ada bentukan orang gitu loh. Jadi kayak ada bentukan orang tapi pendek gitu loh. Paling kalau pohon pisang tuh paling setengahnya ya, berarti kan pendek ya, nggak tinggi-tinggi banget kan. Pohon pisangnya juga pohon pisangnya nggak tinggi guys, paling pohon pisangnya yang 3 meter gitu, jadi nggak tinggi-tinggi banget. Paling kalau setengahnya ya gue bilang berarti kan mungkin orangnya tuh 120 sampai 150 cm gitu, nggak tinggi gitu kan. Gue ngeliat ke belakang, pas gue udah ngeliat siluet itu, kan gue liat ke belakang tuh set, gue liat ke tembok-tembok ada siluet. Pas gue pengen balik lagi ke depan, gue nggak bisa gerak. Jadi gue nggak bisa gerak, gue ngeliat terus tuh ke arah siluet gitu kan. Gue liatin terus. Buat kalian yang takut, di video ini nggak ada jump scare, selalu aja, karena ya yang apain sih kasih jump scare gitu kan. Ya gue cerita aja di sini. Oke, itu aja sih sebenarnya, biar kalian tuh nggak takut nontonnya. Maksudnya nggak nungguin jump scare, nggak ada. Oke, lanjut lagi. Jadi pas gue liat ke belakang ada sosok, gue nggak bisa gerak gitu kan, kayak gue gini terus nih, gue gini terus gitu kan. Gue pengen balik kayak gini, gue pengen liat temen gue main lagi gitu kan, gue pengen teriak atau gue pengen ngomong gitu loh, tapi nggak bisa, gue gini terus nih aku. Ya udah, gue akhirnya gue nggak merem melek gitu gitulah pokoknya. Gue juga agak lupa gue di situ ngapain. Pokoknya dalam hati gue kayak pengen lari, pengen kabur gitu loh. Pas gue nengok ke depan nih guys, bisa nggak? Dan itu kakunya nggak lama ya, nggak lebay, nggak lama. Gue nggak tahu berapa detik, cuman nggak lama, nggak yang sampai kayak lama banget, nggak. Jadi cuman beberapa detik doang, gue nggak bisa balik. Tapi pas gue balik set, gue liat ke depan, itu teman-teman gue udah hilang. Teman-teman gue yang tadi ya gue itu ada temen gue lagi pada main gundu berisik gitu kan, tiba-tiba hilang, tiba-tiba sepi aja gitu kan. Kalian, gue gini nih dari belakang, pas gue gini set, lah kok sepi gitu. Ya gue nggak bilang gitu, cuman ini sepi, teman gue pada kemana. Itu tuh bulatan dan gundu-gundunya masih ada, tapi nggak ada orangnya guys. Jadi pada saat gue liat belakang itu, liat siluet, pas gue kaku beberapa detik, gue balik lagi, teman gue udah hilang gitu loh, gitu kan. Udah nggak ada sama sekali nih di sini nih daerah sini nih, itu udah nggak ada siapa-siapa gitu loh. Tapi gundunya dan dan tempat main gundunya dan kelereng itu masih ada gitu, masih ngumpul di situ gitu loh. Itu yang aneh menurut gue. Dan setelah itu gue mau kabur ke rumah. Jadi gue tempat gue duduk nih sekarang. Tapi rumah gue di situ tuh deket 2 meter paling anjir, dari sini ke sini 2 meter guys, deket banget. Gue tinggal lari sep nyampe gitu loh. Gue pengen bangun gitu, nggak bisa, freeze lagi gitu kan. Gue nggak freeze lagi, gue nggak bisa ngapa-ngapain di situ. Gue nangis, tapi nangisnya dalam hati gitu, karena nggak bisa yang terlalu lebay gitu nangisnya. Kayak ya lu nangis tapi kayak dalam hati aja kan. gitu sesundupan lah ya biasa gitu, karena ya takut aja gitu kan, masih kecil. Jadi gua di situ nangis ya kan. Nah disitulah lumayan epicnya gitu kan. Di situ gua ngedengar suara ya bisa dibilang ya kun lah ya, teriak-teriakan tuh guys di belakang gua di sini. Bukan teriak sih, ketawa-tawa gitu, pokoknya dia kayak apa ya, jadi kayak mendekat menjauh gitu guys. Pokoknya berantakan gitu suaranya tuh, pokoknya gitulah, kayak dia tuh kayak ibaratnya gue bisa bilang terbang sambil ketawa. Jadi situ tuh gue kayak nangis gitu kan, tapi nggak bisa nangis, tapi kayak gitu ya, takut gitu loh, cuma bisa melamun aja gitu kan. Itu agak lama, gue diketawain tuh agak lama, dijailin lah bisa dibilang ya, ketawa agak lama. Tapi gue sempet kayak berdoa juga gitu kan, berdoa juga anjir, karena masih kecil. Tapi serius gue berdoa juga gitu kan. Akhirnya beberapa, ya itu lebih lama daripada gue menatap yang siluet ya guys ya. Kalau gue natap siluet kan gue cuma sebentar, tadi gue bilang. Kalau yang ini yang gue diketawain tuh gue agak lama ya, mungkin bisa semenit mungkin ya, gue nggak tahu juga. Cuman emang agak lama gue duduk di situ gitu kan. Tapi gue nggak ngeliat bentuk ya, by the way buat kalian ini. Tapi gue nggak lihat bentuknya, gue cuma dengar suaranya tuh kayak mendekat nih, terus jauh, tapi ketawa, gitu loh. Pokoknya parah lah situ, kayak gue di auranya tuh udah gak enak banget. Terus habis itu udah dong, gue bisa lari akhirnya gue nggak tahu kenapa gue percaya sama diri gue sendiri. Gue langsung lari ke depan rumah gue gitu, gue langsung lari gitu kan, langsung gue kayak pukul rumah, masuk mah gitu kan. Karena nyokap gue kan sendiri, dan dia tuh ya masih jam berapa sih paling itu guys, paling jam 9-an gitu kan. Karena gue main juga di situ doang gitu, nggak sampai malam banget, nggak. Udah tuh gue kan sendiri ya, gue gedor rumah, nggak ada yang bukain pintu, nggak ada. Gue kan buka pintu kan, cetek itu dikunci.
Terus gua gedor-gedor rumah gitu kan, dudur, itu nggak ada yang buka gitu kan. Tapi karena gua tahu nyokap gua pasti di kamar, dan kamarnya itu kacanya tuh di sebelah pintu. Jadi sebelah pintu masuk tuh sebelah kanannya ada kaca. Kaca itu bisa langsung ngintip ke kamar gitu kan. Di situ ada selak dikit, ada gorden yang nggak terlalu tutup, gue bisa lihat nyokap gue di situ gitu kan. Jadi gue ngintip gitu kan, itu nyokap gue gitu loh, itu mamah gue gitu. Gue bilang, mah buka mah, buka mah, tapi nggak dibukain. Nyokap gue tuh nggak ada noleh sekalipun gitu, nggak ada kayak gitu, nggak ada. Paling gue teriak, mah buka mah, udah itu kaca udah gumprang, tapi nggak ada yang buka gitu loh. Buat kalian yang bingung maksudnya kamarnya tuh di mana nih, jadi gue ada fotonya nih. Jadi nih, ini tuh yang ada pintu kan. Nah, pintu nih sebelah kanannya kaca. Ini nih kaca yang ke kamar, guys. Jadi dari situ gua gini-giniin gitu. Tapi nyokap gua nggak ada dengar sama sekali gitu loh. Nyokap gua lagi nonton TV anjir. Gua nggak tahu itu kenapa akhirnya gua di situ nangis gitu kan, nangis. Gua nyenderan di depan pintu. Jadi depan pintu gua duduk kayak nyenderan gitu, kayak gini lah pokoknya. Kayak orang ya bocil sedih lah gitu kan, ngambek gitu loh. Tiba-tiba pintu ada yang buka. Jadi ada suara kunci pintu, guys. Ceklek gitu kan, ada 2 kali suara kunci pintu. Gue berdiri langsung, bukan udah gitu kan, gue langsung berdiri, gue langsung lihat ke belakang gitu. Gue langsung pengen kayak mama gitu kan, pokoknya gue takut banget lah. Nah pas gue udah berdiri gitu kan, gue pengen masuk, itu pintu kebuka sendiri, guys. Maksudnya pintu kebuka nih dari dalam kan, pintu buka ke dalam kan. Jadi pintu set dibuka ke dalam, pas kebuka pelong kosong, bos. Nggak ada siapapun, nggak ada nyokap gue yang buka, nggak ada siapapun. Jadi pelongnya kosong. Set pas gue pengen lari ke dalam kamar gitu kan, gue kan harus kayak lari ke ruang tamu, ke kanan, masuk ke kamar gitu kan. Jadi masuk ke kamar, gue lari gitu kan. Pas gue mau lari, persis banget gue di depan pintu. Anjir, tanggung banget tuh nyokap gue di kanan gitu loh. Maksudnya depan pintu rumah ya. Jadi gue baru berdiri, pengen masuk, pengen lari. Gue nge-freeze lagi, guys. Gue diem nge-freeze, nggak bisa gerak gitu kan. Gue nggak bisa gerak, gue nangis gitu kan. Tiba-tiba dong, aduh gue merinding anjir. Gue tuh masih hafal tampangnya gitu loh. Kan gay gitu, maksudnya kan ngeri gitu. Kok gay sih? Kok jadi cerita apa sih ini anjir? Kan cerita horor ya. Oke, jadi anjir lah, kaget gue tiba-tiba ada yang gerak, nggak taunya ini kabel. Jadi pas gua mau lari masuk ke kamar gitu kan. Jadi gue mau lari nih, set mau langsung lari, biasalah anak kecil mau langsung lari gitu kan. Gue diem, gue freeze, bener-bener freeze gitu kan. Badan gue panas banget. Tiba-tiba ada sosok, ada dari, kalau misalkan kalian masuk ke kontrakan gue nih, set kalian lihat nih, itu ruang tamu nggak, paling cuma 3 meter ya, nggak gede-gede banget. Ruang tamu belok kanan itu kamar mandi, guys. Jadi ruang tamu lurus, belok kanan itu dapur, sebelah kirinya kamar mandi baru gitu. Jadi kalian tuh kalau misalkan mau masuk ke kamar tuh harus lurus, belok ke arah dapur, baru belok lagi masuk gitu. Jadi cuma doang gitu loh. Udah gue freeze tuh, guys. Gue cuma bisa lihat ke dalam, gue nggak bisa kemana-mana. Gue cuma bisa ke dalam doang, lihat ke dalam, lihat ke arah dalam. Dan dalam tuh lu tahu gak sih, kayak suatu rumah yang nggak gede gitu, cuma 3 meter gitu kan. Tapi pas dibuka tuh lu cuma bisa lihat kayak seperempat rumahnya doang, seperempat isinya, cuman sampai paling sekitaran 500 meter lagi, paling kayak sekitaran semeter lo bisa lihat. Tapi kesono itu udah gelap gitu, udah berkabut, udah beritem lah, apa ya, aneh lah pokoknya. Jadi gue pas dibuka, gue pengen masuk, gue lihat tuh, itu tuh paling belakang tuh berarti daerah kamar mandi itu tuh hitam, guys. Itu hitam gelap gitu pokoknya. Ini edan dah pokoknya, gelap dah pokoknya. Tiba-tiba ada orang dari dapur. Jadi dari dapur berarti kan dia kan L. Jadi dari dapur dia ke arah ruang tamu. Gue udah mulai tuh ngeliat tuh dari jauh tuh sosoknya mirip sama yang di belakang gue lihat saat di pohon pisang gitu. Pas di kebun pisang kan gue bilang gue lihat siluet. Nah pada saat itu gue lihat lagi nih orangnya, nggak terlalu tinggi, paling hampir nggak beda jauh lah sama gue, guys. Jadi gue tuh kalau hadap-hadapan tuh mukanya ketemu muka gitu. Jadi muka dia ketemu muka gue, jadi nggak terlalu tinggi. Gue umur 6 tahun, dia ke arah gue gitu kan. Tapi dia ini ya, yang nggak yang nggak gitu, tapi dia pelan-pelan anjir. Jadi gue makin takut gitu. Jadi dia dari dapur ke arah ruang tamu, gue papas-papasan sama dia tuh. Tapi dia terus mendekat gitu, sampai persis di depan muka gue, guys. Jadi ini lurus, jadi orang itu lurus gitu, mendekat sampai sekitaran beberapa, ya nggak jauh, gue baru bisa lihat mukanya. Dia tuh nenek, keriputnya tuh udah parah, guys. Keriputnya tuh udah turun lah, pokoknya udah parah gitu kan. Gue nggak kenal siapa, tapi udah turun di sini juga kelopak matanya tuh udah turun gitu tuh, udah pokoknya nenek parah dah, udah tua banget gitu. Rambutnya putih, mendekat, terus senyum ke gue, senyum.
begitu suka senyum. Terus dia ngelewatin gue gitu. Tadi gue pas ini tatap-tatapan nih bos, tapi dia lewatin gue gitu kan. Pokoknya pas dia lewatin gue tuh langsung kayak adem, badan gue adem, sumpah bener-bener kayak yang tadi panas gue keringetan langsung kayak, lu tau gak sih, lu lagi panas nih di kelas nih, yang masih sekolah, yang di kampus gelap panas nih, lu kayak dikipasin boy, gitu, jadi kayak adem gitu loh. Gue langsung habis itu langsung lemes, gue udah gak inget apa-apa lagi. Jadi di situ gue pingsan. Jadi gue di situ pas bener-bener dilewatin gue tuh, yang gue rasain terakhir itu adalah adem. Udah tuh habis itu gue pingsan. Ini nih yang paling epic. Jadi selesai dari situ gitu kan, gue bangun lagi sekitaran jam 12 malam gitu mungkin ya. Pokoknya gue pingsan, gue tiba-tiba bangun, gue ada di kamar sama nyokap gue sama adek gue gitu loh. Jadi gue bangun nih, nyokap gue di situ lagi nonton TV, terus ada gue di situ. Tapi gue inget semua kejadian yang tadi gue ceritain. Itu gue inget guys. Jadi itu bukan mimpi ya. Jadi gue inget semua kejadiannya dan gue nanya ke nyokap gue gitu loh, mah tadi dipanggilin kenapa nggak denger gitu kan. Terus nyokap gue bilang gitu kan, kamu makanya kalau misalkan lagi sakit jangan main. Orang tua gue tuh awalnya ngelarang main guys, udah lagi sakit tuh jangan main gitu kan. Terus gue aja ngeyel gitu karena masih kecil, dan nyokap gue juga nggak yang ngelarang banget karena mainnya depan rumah, kayak ya udahlah main lah. Nah jadi nyokap gue tuh nemuin gue tiduran di depan pintu, dia tempat gue pingsan, dia nemuin gue karena dia denger ada yang suara minta tolong gitu loh, kayak suara gue, mah tolong lah gitu pokoknya lah. Dia dengar suara gue minta tolong gitu, dia keluar, ada gue lagi tiduran. Pokoknya di situ nyokap gue masih bingung ya kenapa gue bisa tiduran di situ gitu, kenapa gue bisa pingsan. Nyokap gue juga nggak terlalu panik guys, karena dulu kan hidup kan nggak terlalu lebay ya kayak sekarang gitu. Kalau dulu mah ya udah pingsan ya istirahatin aja selagi dia masih napas, ya udahlah gitu loh. Paling cuman kecapean gitu loh, digendong ke kasur, biarin dulu gitu kan, sampai akhirnya gue siuman gitu, sadar gitu kan, agak tengah malam sih emang. Oke, jadi ini yang paling epic guys. Jadi besokannya, ini kan gue kan pingsan di sini nih, atau kalian bisa lihat gambarnya di sini gue pingsan gitu kan. Nah jadi orang yang di sini nih, nyokapnya temen gue, dia kan habis pulang ya guys ya, jam sekitar tengah malam habis pulang. Jadi dia parkir motornya dari sini, dia parkir motor depan rumahnya di sini nih, dekat sumur ada kayak tempat parkir gitu, dia parkir di sini kan. Dari sini kan bisa langsung ngeliat ke sini ya, kan luas kan, bisa langsung lihat kan. Nah di situ dia ngeliat gua, anjing lah, merinding banget cok. Jadi dia tuh bisa lihat gua, dia bisa langsung lihat daerah sini kan. Jadi itu dia ngelihat gua main sendiri. Jadi sebenarnya nih orang tua yang di sini nih, jadi orang tua temen gua gitu kan, dia ngelihat gua di sini gitu kan lagi main sama 3 kunti cok. Anjing, gua merinding gua. Jadi tuh dia ngelihat gua kan di sini, dari sini ke sini kan sekitaran 6 meter 7 meter, gua juga lupa gitu kan. Jadi dia di sini lagi parkir motor cuy, baru parkir motor gitu kan. Orang tuanya temen gua, jadi dia ngelihat nih dari sini, ngelihat ke arah depan rumah gua, itu gua lagi main sama 3 kunti cok. Jadi temen gua itu cuman hayalan tadi bos. Anjir lah, di situ gua di situ trauma sih cuy. Maksudnya main malam-malam lagi itu, pas lagi sakit gue trauma. Itu sampai sekitar mungkin setahunan gue udah nggak main lagi ya tengah malam, karena di sini nyokap gue yang cerita. Jadi temen gue di sini nyokapnya cerita ke nyokap gue gitu loh, bahwasannya dia ngelihat dari sini ke tengah-tengah sini itu ada si Peter nih gitu kan, lagi main sama 3 kunti. Kuntinya tuh di sebelah gua guys. Jadi gua nih berdiri nih, kunti anjing di sebelah gua ngapain gitu loh. Jadi dia ngeliat gua di situ loh, emang parah itu epic sih. Jadi dia ngeliat gua, tapi dia nggak berani ini guys, nggak berani negor gitu, maksudnya nggak berani ngusir kunti ya. 3 kunti men, 1 kunti lu cabut, 3 kunti anjing. Jadi akhirnya dia masuk ke rumahnya aja gitu sambil ketakutan gitu kan. Dan gua di sini main sendiri. Jadi ternyata gue main sama temen gue berjam-jam itu cuman hayalan. Itulah kenapa orang tua ngelarang kalau lagi sakit main tengah malam lah. Anjir lah, itu merinding pisan sih anjir. Ya jadi buat apa gue cerita di sini ada bendungan air sumur itu, karena biar suasananya lebih mencekam gitu. Kenapa gitu kan. Dan dia lihat ya si orang ini, si nyokap yang temen gue ini tuh, dia ngeliat kuntinya tuh di sebelah gue, terus sambil kayak langsung terbang gitu, langsung ke atas pohon kelapa, balik lagi gitu-gitulah pokoknya. Tapi dia cuma bisa ngintip guys, cuma balik ngintip, gak berani tuh dia nenggor gitu kan. Ya karena ya gimana ya, sepi juga sih di sini guys, parah. Lampu cuma 1 gitu kan, di sini lampu 1 warna kuning gitu. Jadi emang
tempatnya creepy edan gitu loh. Dan gue punya satu foto lagi, gue bakal tunjukin nih ke kalian nih fotonya nih. Ini adalah foto gue di sini guys ya. Jadi pada saat itu gue ke rumah saudara gue yang di sini. Bukan saudara sih, ya dulu emang kenalan deket bokap nyokap gue lah di sini nih. Ada rumah lagi gitu loh. Foto kayak gini gue udah nggak berani coy. Jadi ini foto kayak gini cetek gitu kan malam-malam. Gue udah nggak berani, gue mau masuk ke sini nih, udah nggak berani. Dan juga gue ada beberapa cerita lagi sih sebenarnya daerah sini, cuman karena ini videonya udah terlalu panjang dan juga udah satu cerita dulu nih udah lumayan nih guys ya. Jadi ya gitulah, gue bermain dengan 3 Mbak Kuntai. Kalian bisa lihat nih foto-fotonya gue kasih ini, gue tampilin nih. Oke teman-teman, jadi segitu dulu untuk ceram kali ini gitu kan. Walaupun gue ceritanya emang kurang serem karena gue bocahnya bukan bocah yang bisa sok-sok cerita serem gitu, cuma gue emang bisa menceritakan aja apa yang gue alami gitu kan. Pokoknya gue juga ada beberapa cerita lagi yang menarik di bagian sini nih. Ada cerita beberapa lagi yang menarik. Mungkin kalau misalkan rame ya dan ada kesempatan gue buat ini, rumah gue yang sekarang tinggal nih sekarang itu nggak jauh guys dari tempat gue tinggal dulu, jadi cuman berapa sekitar 20 km lah mungkin ya. Jadi gue bisa aja kesini lagi gitu untuk kita lihat-lihat di waktu siang gitu kan. Tapi kalau nggak rame buat apa gue, sama aja gue nyumbang nyawa. Oh iya, by the way di sini sekarang udah jadi kontrakan guys ya. Yang kebun ini jadi kontrakan lagi, jadi kontrakannya di sini udah penuh nih. Ya tetep aja, tapi masih ada bendungan. Mau lihat bendungannya nanti kalau misalkan emang rame. Kalau nggak rame ngapain gue mati guys ke situ, ngapain gue. Oh iya, jadi video segini dulu untuk cerita ceram kali ini. Kalau kalian suka dan juga excited dengan cerita ceram gue, jangan lupa kasih like, comment, juga subscribe, di share teman-teman kalian supaya bisa nonton juga. Kalau misalkan rame, ingat kita bakal kesini. Mungkin gue nggak sendiri, gue akan ajak beberapa temen gue karena gue takut. Oke, see you guys in the next video. Stay QQ and see ya, bye bye.